Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Destiana, saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya akan membahas topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada video ini, saya akan membahas kesimpulan dan refleksi setelah saya mempelajari topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Sebelumnya saya akan menceritakan film yang sudah menginspirasi saya. Yang pertama tentang guru yang berambisi punya uang banyak, malah mendadak jadi guru di sebuah sekolah yang sangat sederhana. Bercerita tentang taat pribadi, pria yang berambisi untuk sukses, tapi lebih sering menemui kegagalan dalam karir. Selama mengejar kesuksesan, ia selalu berorientasi memiliki uang banyak. Hingga suatu saat keadaan mengharuskan Taat untuk bekerja menjadi guru di sebuah sekolah. Dan film yang kedua yaitu Tare Zaman Par, kisah seorang penghayal Ishan yang selalu serba salah di dalam kelas. Sampai seorang guru seni baru datang melanggar semua aturan kaku dan membantu anak disleksia menemukan diri mereka. Mengapa memilih menjadi guru? Karena dengan jadi guru saya bisa mengeksplor pengalaman saya, ilmu saya, kreativitas saya, khususnya dalam bidang pendidikan yang pernah saya dapatkan semasa sekolah ataupun kuliah. Ditambah lagi dengan ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan selama PPG Prajabatan ini. Dengan harapan ilmu yang didapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Selanjutnya tentang strategi dan kebutuhan. Yang pertama, saya akan menghadirkan pembelajaran yang aktif dan terlibat, pembelajaran berbasis pengalaman, penggunaan teknologi dengan bijak, diferensiasi pembelajaran, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Selanjutnya tentang kebutuhan atau keterampilan, keterhubungan dengan empati, keterampilan kepemimpinan, keterampilan penilaian yang beragam, pengembangan profesional, dan yang terakhir keterlibatan dalam komunitas guru. Transformasi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara sebelum dan sesudah kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pencerah dari Indonesia, telah memberikan kontribusi monumental terhadap pendidikan di Indonesia melalui gagasan-gagasan yang progresif. Ia memperjuangkan transformasi pendidikan yang mengakar dalam kemerdekaan pikiran dan kebangsaan. Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang mengubah paradigma pendidikan di Indonesia. Transformasi yang diusungnya mencakup perubahan konseptual dan praktis yang mendorong inklusi, kemandirian, dan patriotisme dalam pendidikan. Karya-karya Ki Hajar Dewantara sendiri, literatur sejarah, serta hasil penelitian yang mendalam tentang dampak transformasinya terhadap pendidikan. Dengan demikian, kita dapat memahami secara lebih baik konteks, idealisme, dan implementasi dari peran serta Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama, yaitu Taman Siswa, Pamong, dan Among. Taman siswa adalah sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa. Siswa diberi kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka, dan dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar siswa oleh pengajar, sesuai kebutuhan masing-masing siswa secara individu. Sistem Among menerbitkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani dan pengajar yang berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Selain itu, prinsip Among didasarkan atas 2 hal, yaitu kemerdekaan siswa untuk belajar dan belajar sesuai keinginan dan kemampuan siswa yang secara alamiah terbentuk. Anak mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemampuannya sendiri. Berikutnya Pamong yang diartikan guru sebagai pengajar yang memberikan dukungan terhadap siswa dalam belajar. Dukungan dapat berupa psikologis, memberikan motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan siswa
untuk bisa berpikir kritis secara mandiri. Namun pengajar harus aktif ketika siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Perjalanan pendidikan nasional. Sebelum Ki Hajar Dewantara membuat sekolah pertama kali di Indonesia, khususnya pribumi, yaitu Taman Siswa, pendidikan bagi orang-orang pribumi telah ada sejak zaman sebelum penjajahan dari bangsa Eropa. Pendidikan diawali dari masa kerajaan Hindu-Buddha. Saat itu pendidikan lebih ditekankan pada pengajaran agama Hindu dan Buddha. Lalu muncul pedagang Islam yang turut menyebarkan agama Islam di Hindia Belanda. Nama Indonesia sebelum kemerdekaan. Saat agama Islam berkembang, telah ada pendidikan madrasah dan pesantren yang bertempat di langgar, surau maupun masjid. Ki Hajar Dewantara sendiri masuk dalam pendidikan bentukan Belanda untuk kaum pribumi tersebut. Karenanya Ki Hajar Dewantara mempunyai keinginan dan pemikiran bahwa pendidikan tidak boleh dibedakan. Pendidikan adalah hak segala umat manusia, sehingga Ki Hajar Dewantara membuka sekolah untuk semua kalangan kaum pribumi yang disebut Taman Siswa. Pendidikan setelah kemerdekaan tidak jauh berbeda saat dijajah oleh Jepang. Hanya saja sudah menggunakan kurikulum sebagai dasar acuan dalam tujuan pendidikan di Indonesia. Sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini, kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan terus-menerus. Tujuannya untuk memperbaiki pendidikan dengan mengikuti perkembangan zaman. Dalam refleksi diri ini, saya akan memperkenalkan sistem yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara kepada siswa. Melakukan diagnosis awal, menyadari setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Menerapkan nilai-nilai budaya dalam pembelajaran, menjadi fasilitator untuk siswa mengembangkan bakatnya. Dan yang terakhir, diversifikasi metode pembelajaran. Gunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, permainan, eksperimen, dan presentasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.